Tentu saja antikris akan mengatakan, mana buktinya tidak kaya. Bisa saja tidak kaya, bisa saja kaya kalau dibutuhkan oleh Tuhan untuk memberitakan Injil lebih produktif melalui kekayaan. Bisa aja. Ya Allah itu roh, gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran, cara perdamaian. Nama kata lain adalah Salam saudaraku yang kekasih, kita jumpa lagi. Dan kita akan membahas sesuatu yang tidak biasa, yakni antikris. Antikris, apa, siapa, dan bagaimana? Saudaraku yang kekasih, kita akan menyaksikan satu ujian terlebih dahulu. Dengan hati bersyukur pada Allah yang hidup, syukur karena diberikan putranya Yesus. Berkata ku kaya karena perbuatannya pada kita. Oh syukur. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. And let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. And now let the weak say, I am strong, and let the poor say, I am rich, because of what The Lord has done for us. give thanks. Antikris, apa, siapa, dan bagaimana? Banyak orang mengira, saudaraku, antikris itu akan datang menjelang kiamat dalam bentuk raksasa yang besar, pokoknya yang manusia yang besar, yang datang ke dunia, yang sangat jahat, yang mengobrak-ngabrik dan menghancurkan dan membunuh umat manusia. Saudaraku yang kekasih, tentu saja saya tidak mengatakan itu salah. Tetapi kebenarannya yang sesungguhnya, artinya prinsipnya yes, menghancurkan umat manusia, betul. Saudaraku, tapi seperti apa sesungguhnya antikris? Kapan? Sudah ada atau belum? Saudaraku yang kekasih, apa dan siapa sesungguhnya antikris dan kapan? Kita akan membaca terlebih dahulu 1 Yohanes 2 ayat 18 sampai 19 menjadi pegangan ayat yang menjadi pegangan tentang antikris selain ayat-ayat lain.
1 Yohanes 2 ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir Waktu yang terakhir. dan, Akhir zaman. dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus, itulah tandanya. Pada waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Saudaraku, perhatikan baik-baik. Pada waktu yang terakhir, pada akhir zaman, setelah 2000 tahun yang lalu, ada yang disebut sebagai akhir zaman akan datang dan telah bangkit banyak antikristus. Banyak antikristus. Lanjut. Ayat 19. Memang mereka berasal dari antara kita, Mereka berasal dari antara kita. Lanjut. tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Mereka berasal dari kita. Kita itu artinya manusia-manusia yang ikut Kristus. Bukan soal agama. Mereka adalah manusia-manusia yang ikut Kristus. Ya, tetapi tidak sungguh-sungguh ikut Kristus. Tidak sungguh-sungguh ikut Kristus. Mereka adalah manusia-manusia yang berpura-pura bisa jadi ikut Kristus. Atau cuma ngicip-ngicip ikut Kristus. Saudaraku yang kekasih, mereka adalah yang menyangkal baik bapa maupun anak. 1 Yohanes 2 ayat 22. 1 Yohanes 2 ayat 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik bapa maupun anak. Yang menyangkal Yesus adalah Kristus. Yang menyangkal Yesus adalah Kristus. Saudaraku yang kekasih, kata menyangkal artinya tadinya setuju, kemudian menyangkal. Ya, kalau tidak tahu, bukan menyangkal. Ya, saudaraku yang kekasih, maka ada kata menghujat Roh Kudus. Suatu saat kita akan membicarakan tentang menghujat Roh Kudus, tapi kita fokus pada antikris pada hari ini. Para penyesat tersebut telah pergi ke seluruh dunia. Mereka tidak mengakui adanya anak Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Mereka tidak mengakui. Karena itu kronologis, prolog daripada Injil Kerajaan Allah adalah Yesus Kristus atau Allah sendiri, tangannya Allah turun ke bumi menjadi manusia. Kenapa nggak jadi raksasa? Karena memang mereka Allah ingin mendidik manusia, bukan mendidik siapa-siapa. Maka harus menjadi manusia. Mereka keluar dan telah menyimpan para antikristus adalah mereka yang ikut Kristus tapi menyimpang dari ajaran Kristus. Khususnya yang menyatakan bahwa Yesus telah menjadi manusia penuh kasih karunia dan kebenaran 2000 tahun yang lalu. Itu yang disangkal oleh mereka. Saudaraku yang kekasih, mereka menyamar menjadi Mesias palsu. Matius 24 ayat 4-5. Mereka menyangkal Yesus adalah Kristus dan mereka menyamar menjadi Mesias palsu. Matius 24 ayat 4. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ayat 5. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Itu dia. Akan datang menyamar, mengaku menjadi Mesias, dan kemudian mereka akan menyesatkan. Juga mereka ada yang menjadi nabi-nabi palsu.
Matius 24 ayat 11 sampai 12, menjadi nabi-nabi palsu, menciptakan kedurhakaan dan membuat kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Itu Matius 24 ayat 11 sampai 12. Matius 24 ayat 11, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ayat 12, dan karena semakin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Menciptakan kedurhakaan. Jadi bukan soal teori dan anti teori, saudara. Tetapi mereka menciptakan kedurhakaan, membuat kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Itu yang mereka buat. Mereka menebarkan mantra-mantra berbau Tuhan Yesus. Kan tadi kan menyamar. Maka mereka menyebarkan juga mantra-mantra berbau Tuhan Yesus. Dalam kekuatannya bukan kekuatan Tuhan, saudaraku, tetapi kekuatan metafisis kegelapan. Apa itu metafisis kegelapan? Tidak melakukan kehendak Bapa di surga, tetapi untuk menunjukkan kehebatan diri, kesaktian diri. Sehingga berlawanan dengan Injil Kerajaan Allah. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Yes. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Itu poinnya. Ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berdemuat demi namamu? Bukankah kami bernubuat demi namamu? Dan mengusir setan demi namamu? Mengusir setan dalam nama Yesus? Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Banyak mujizat diadakan dalam nama Yesus. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, Nyahlah daripada kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudaraku yang kekasih, sudah banyak beredar. Kita tidak berhak untuk menghakimi siapapun. Tetapi waspadalah. Saya ingin menyampaikan, waspadalah. Saudaraku yang kekasih, iblis memang merekrut nabi-nabi palsu untuk menyamar seperti domba dan bermetafisis ria. Saudara bisa baca Wahyu 13 ayat 11 sampai 17. Yes, mereka adalah anak buah iblis yang ditugaskan menyesatkan seluruh dunia memakai ilmu sihir Babel. Wahyu 18 ayat 23, memakai ilmu sihir Babel. Wahyu 18 ayat 23, dan cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu, dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Karena pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi, dan ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan. Itu dia. Mereka menjadi nabi-nabi palsu yang mengadakan, tadi sudah dibaca, mujizat-mujizat untuk menyesatkan bangsa-bangsa. Wahyu 19 ayat 20. Saya ingin sampaikan ke ayat-ayatnya supaya saudara bisa faham bahwa itu bukan berdasarkan pendapat Pak Matius, tetapi berdasarkan kebenaran yang tercantum dalam Alkitab, saudaraku yang kekasih. Wahyu 19 ayat 20, maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Kelak demikian pada pasca kiamat.
Saya ingin menyitir saudaraku yang kekasih, kiat-kiat penyesatan yang lain, bentuk-bentuk penyesatan yang tidak terasa mungkin beredar. Nietzsche yang mengaku dirinya adalah antikris adalah kanak-kanak yang taat beragama. Ayahnya dan kedua kakeknya adalah pastor Lutheran, dan dia mempelajari teologi juga sampai pada titik dia tidak percaya tidak mempercayai agama. Saudaraku, filosof Jerman ini, Nietzsche, lahir di Lützen, Jerman 1844, meninggal 1900. Saudaraku yang kekasih, dia memiliki karir yang hebat di dalam sekuler. Dia pengajar filologi klasik di Universitas Basel, menulis berbagai buku, ya. Tetapi pada waktu mulai dia sakit, tahun 1876 dia mulai menulis banyak buku yang kebanyakan berbau aforisme, pandangan sinis tentang kehidupan, saudaraku yang kekasih, termasuk satu buku yang disebut sebagai buku Antikris. Kemudian dia menjadi ambruk dan menjadi gila, saudaraku yang kekasih. Apa saja sih yang ditebarkan oleh Nietzsche sebagai salah satu antikris? Dia menebarkan berbagai absintus melalui aforisme yang disebarkan melalui bukunya. Antara lain, perhatikan baik-baik, Kristen adalah bentuk kerusakan yang paling ekstrim. Setiap kebenaran adalah dusta. Ya, ngomong Kristen memberitakan surga, buktinya Kristen memberitakan damai sejahtera, buktinya damai sejahteranya malah berupa penderitaan. Itulah sinisme dari Nietzsche. Ya, satu-satunya noda kemanusiaan yang abadi, kata Nietzsche tentang pengikut Kristus, tentang Kristus, membuat 1000 janji, tetapi tidak satu pun dipenuhi. Perhatikan baik-baik, buktikan bahwa itu tidak benar, amin. Yang kedua, Kristen menentang akal dan kecerdasan menurut Nietzsche, sehingga menjadi manusia bodoh yang mudah didustai, yang menganggap nilai-nilai unggul intelektual menjadi dosa dan sesat, membela yang lemah, yang rendah, yang berpenyakitan, yang berlawanan dengan insting-insting pelestarian umat manusia, insting-insting pelestarian kehidupan di muka bumi. Karena menurut Nietzsche, yang tidak ada dong bedanya dengan binatang. Yang kuat sebagai sesuatu yang ideal, yang kuat adalah yang menang. Konon Nietzsche mengatakan bahwa Kristen, pengikut Kristus mengejar kebajikan, mengejar watak ketuhanan, suatu nihilistik, kosong, gombal, yang berkuasa dengan menyandang nama-nama yang paling suci. Perhatikan, Nietzsche mengatakan itu. Nietzsche yang menjunjung hukum evolusi Darwin, ya anaknya Darwin, saudara, bukan anak kandung. Di mana kasih yang berlawanan dengan hukum seleksi. Ya, sebagian sudah disampaikan tadi. Sedangkan Kristen dianggap membela hal-hal dari kehidupan yang tidak berhidup, yang tidak berhak hidup lagi. Ya, orang miskin ya silakan miskin, mati aja. Ya. Saudaraku yang kekasih, yang seharusnya dihancurkan, orang bodoh, afkir, ya, kasih dianggap sebagai nihilisme praktis, ya, ketiadaan. Kenapa? Pengikut Kristus mengatakan
Ya, kalah itu kasih, kehidupan sejati, nirwana, penebusan, kebajikan. Ya, Kristus dianggap menimbulkan, membentuk apa yang disebut sebagai dunia khayali. Padahal manusia adalah akhir dari seleksi binatang, kata Nietzsche. Manusia itu akhir dari seleksi binatang. Dilanjut dong, survival of the fittest, Darwin mengatakan demikian. Yang seharusnya bisa semakin berkembang manusia, di stop dengan nama mengasihi yang miskin, mengasihi yang bodoh. Itulah sinisme dari antikris yang Nietzsche sendiri mengakui antikris. Absintus tersebut, racun luar biasa tersebut menyebar melalui berbagai media, meracuni dunia pendidikan, meracuni dunia sosial budaya umat manusia. Sampai gini, saudaraku yang kekasih. Lalu bagaimana menangkal antikris? Bagaimana menangkal antikris? Jadi keliru kalau kita lalu nunggu ndomblong, dalam bahasa Jawanya, antikris akan datang. Sudah ada, beredar, mengedarkan absintus, saudaraku yang kukasih. Ya, bagaimana caranya? Yang pertama adalah mengenal, memahami, merasakan. Sekali lagi, mengenal, memahami, merasakan anak Allah yang hidup secara pribadi. Yohanes 10 ayat 3-4. Merasakan secara pribadi, itu yang penting. Bukan cerita tentang teori, bukan cerita tentang segala yang disampaikan oleh orang, pendapat orang. No, Anda merasakan sendiri. Yohanes 10 ayat 3, untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Yes, memanggil domba-domba menurut namanya. Namanya, saudara, bukan marganya, bukan sukunya, namanya, bukan agamanya, namanya, menuntunnya keluar dari kegelapan. Ayat 4, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Buktikan firman itu menjadi fakta, maka orang gak bisa ngomong, saudara. Ya, buktikan itu menjadi fakta, sehingga merasakan pula bukti dari kuasa dan kasihnya. Yohanes 10 ayat 9-10. Yohanes 10 ayat 9, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Itulah, setelah mengenal secara pribadi, kita ngikutin. Akulah pintu. Lanjut. Ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kelimpahan jasmani, kelimpahan rohani, kelimpahan ilahi. Ya, saudaraku yang kekasih, ikut Kristus bukan mampir. Maka banyaknya yang jadi antikris karena nggak merasakan. Mereka cuman teori-teori yang digembar-gemborkan. Ikut Kristus bukan mampir dan terdaftar, tetapi harus ada action tiap hari. Ya, menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari agar rohnya tumbuh, dewasa, mendapat kebenaran, berpegang pada kebenaran. Ya, ada Roh Kudus memimpin saudara. Roh Kudus, Roh penolong memimpin saudara secara pribadi. Ya, Roh Kudus secara pribadi, bukan di suatu tempat atau di suatu situasi atau di suatu oknum
seseorang. Sehingga merasakan, perhatikan baik-baik, merasakan damai sejahtera yang sesungguhnya. Yohanes 14 ayat 26 sampai 27. Merasakan apa yang disebut damai sejahtera yang sesungguhnya. Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, Yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. That's all. Lanjut. 27. Ayat 27, dan damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Tentu saja antikris akan mengatakan, mana buktinya tidak kaya. Bisa saja tidak kaya, bisa saja kaya kalau dibutuhkan oleh Tuhan untuk memberitakan Injil lebih produktif melalui kekayaan. Yes, bisa aja. Tetapi bukan kekayaan itu tujuan daripada kehidupan pengikut Kristus. Yang keliru adalah ketika mereka kemudian mencari kekayaan untuk ikut Kristus. Yohanes 6 dikatakan, pada Yohanes 6 dikatakan begitu datang 5.000 orang yang telah makan roti dan ini dengan hebat, dengan aneh, tiba-tiba Tuhan mengatakan, kamu datang ke sini hanya untuk urusan jasmania. Makan, minum darahku, makan tubuhku. Saudaraku yang kekasih, itu. Nah, mereka-mereka yang demikian menjadi nggak laku. Karena harus berjuang bersama Kristus untuk menggapai damai sejahtera yang sesungguhnya. Mereka kemudian kiri kanan lari. Kebanyakan kemudian menyusupkan antikristus ke dalam kehidupan umat manusia. Akhirnya para penakut tadi, para pengecut tadi, para manusia-manusia yang munafik tadi akan menjadi antikris baik kecil maupun besar. Artinya sepotong antikris atau seluruhnya seperti Nietzsche. Saudaraku yang kekasih, yang kedua, ikut ambil bagian dalam kodrat ilahi. Udah berkali-kali Pak Matius sampaikan, sehingga berhasil mengenal Yesus Kristus yang ilahi. Siapa Yesus Kristus yang ilahi? Siapakah Yesus Kristus yang ilahi? Saudara, kita tengok Wahyu 1. Bagaimana saudara dan saya dulu waktu mungkin belum mengenal Kristus, mengenalnya pada gambar-gambar di gantung, banyak entah bentuk kalender. Wahyu 1 ayat yang ke-12. Kita lihat, kita tengok bagaimana Yesus Kristus yang ilahi, yang sesungguhnya sekarang. Wahyu 1 ayat 12, lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Lanjut. Dan di tengah-tengah kaki dian itu, ada seorang serupa anak manusia, Seorang serupa anak manusia. berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, Menunjukkan kekuasaan yang tinggi. dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Oh, Kepala dan rambutnya putih, bagaikan bulu putih yang metah, itulah dia Roh Kristus. Now. dan matanya bagaikan nyala api. Matanya bagaikan nyala api, bukan orang-orang lemes yang digambarkan pada saat 2000 tahun yang lalu. Orang menggambarkan orang lemes, penuh kasihan, gak berdaya. No. Now, not like that. Dan kakinya mengkilap, bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Oh, Suaranya bagaikan desau air bah. suaranya bagaikan desau air bah.
dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata Dari dua. tangannya keluar, Dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata dua. di tangannya memegang 7 bintang. Seluruh malaikat terang dipegang oleh Yesus Kristus. You know? Lalu ada firman yang selalu dinyatakan setiap saat. Ya, bagaikan pedang itu menunjukkan tajam sekali, memasuki tubuh, jiwa, dan roh manusia. Lanjut. Dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Yes. Itulah dia, itulah roh Kristus yang sekarang. Lanjut. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Oh, Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. aku adalah yang awal dan yang akhir Dan yang hidup, dan yang hidup. aku telah mati, Yes. Namun 2000 tahun yang lihatlah. lalu aku telah mati. namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Bagi saudara, rohnya yang masuk ke dalam kerajaan maut akan dilepaskan oleh dia. Saudara yang tersiksa oleh maut akan dilepaskan oleh dia kalau saudara datang kepada dia. Sang Kristus. Amin. Terakhir, sesungguhnya para pengikut Kristus mengaktifkan rohnya untuk berkomunikasi dengan Allah. Itu caranya. Ya, Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Komunikasi dengan Allah setiap saat, bukan setiap minggu atau setiap hari lain. Setiap saat bisa berkomunikasi dengan Allah. Apa yang berkomunikasi? Roh saudara. Yohanes 4 ayat 23, "Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran." Akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Yes. Jadi tidak mudah saudara tergiur menjadi antikris. Kenapa? Saudara kenal dan mengenal Sang Kristus dan dikenal Sang Kristus. Itu yang paling utama. Ya, ketika saudara berada di persimpangan jalan nggak jelas, maka iblis akan memakai saudara untuk menjadi antikris. Amin. Sehingga Ayat 24, "Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Allah itu roh, bukan manusia besar. Allah itu roh. Untuk menyembah dia, menyembah dengan roh dan kebenaran. Roh kita, roh saudara. Dan Tuhan akan memberikan berkomunikasi dengan kebenaran-kebenaran yang dibutuhkan oleh saudara. Sehingga saudara bisa melihat apakah yang di hadapan saudara roh antikris. Apakah absintus yang berkeliaran itu adalah disalurkan hulunya oleh antikris. Apakah yang di hadapan saudara itu anjing istilahnya, atau babi, atau kambing, atau domba. Saudara bisa tahu. Amin. Kita berdoa. Tuhan berkati. Bapa, kami serahkan anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu Bapa, supaya anak-anak-Mu yang sudah mendengar kebenaran ini dapat memahami, dapat mengantisipasi akan adanya antikris yang menghampiri kehidupan anak-anak-Mu. Engkau yang melindungi dari yang jahat, melindungi dari absintus yang manapun. Di dalam Kristus Yesus hamba serahkan anak-anak-Mu ini. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Amin.